Polemik penentuan batas usia minimal capres dan juga cawapres di Mahkamah Konstitusi telah usai dan dengan ditolaknya penurunan batas dari 40 hingga ke 35 tahun. Namun soal klausul pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu membuat publik ini mempertanyakan dan juga menafsirkan apakah benar adanya tangan yang bergerak di balik segala dinamika putusan ini. Benarkah segala dinamika sengaja dipersiapkan untuk Gibran Raka Buming Raka bisa melenggang dalam kontestasi Pilpres mendatang? Dan seberapa berpengaruh kemudian respon publik hari ini dengan elektabilitas Gibran kelak. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami dua narasumber. Pertama dari luar studio, Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Mas Habib. Apa kabar? Dan yang kedua adalah analis sosial politik UNJ, Ubedillah Badrun. Assalamualaikum, selamat malam, Mas Ubed. Waalaikumsalam, selamat malam, Mas Bram. Oke, alhamdulillah. Dan harapan itu semua dalam kabar baik. Saya ke Mas Habib terlebih dahulu. Mas Habib, ketika tadi paling tidak di paket berita kita dengar dua hakim MK, Saldi Isra, Arief Hidayat mengatakan ada kejanggalan begitu, akhirnya kini publik mempertanyakan benarkah kemudian ada tangan bayangan begitu yang mengatur segala dinamika, apalagi putusan MK kemarin ini dianggap memuluskan jalan Gibran nanti bersama Prabowo Subianto, Mas Habib. Ya, pertama saya ingin mengkritisi ya, ini otokritik ke rekan-rekan CNN dalam paket dan narasi yang disampaikan Saudara Bram, menyampaikan publik menanyakan. Ya, kita tentu harus adil, media juga harus adil. Jangan hanya membuka sebelah mata. Tentu kita lihat selain ada pihak-pihak yang mempertanyakan, juga nggak kalah banyak orang yang mensyukuri, orang yang menyatakan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Ada pro, ada kontra. Itu hal yang biasa. Tetapi seolah-olah semua kontra ya tidak pas juga. Faktanya banyak sekali yang pro. Itulah yang kedua ya. Teman-teman kita ini juga harus memahami apa yang dimaksud dengan dissenting opinion. Ya. Dalam proses beracara hukum ya, termasuk di MK kan ada hukum acara namanya. Hukum acara itu kedua belah pihak diberi kesempatan yang sama. Mulai dari menyampaikan gugatan dijawab dengan jawaban, lalu ada replik, misalnya di perkara perdata ada duplik, ada pengajuan saksi pelapor, pengajuan saksi terlapor, semua diberikan kesempatan. Tetapi setiap perkara ada akhirnya. Akhirnya adalah putusan. Nanti akhirnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, putusan hukum. Nah, ketika putusan sudah dibuat, saya pikir semua perdebatan selesai. Segala macam kejanggalan, segala macam keanehan, ya sampai di situ. Gitu. Karena semua hakim konstitusi termasuk yang menyatakan dissenting opinion, itu kan menandatangani naskah putusan. Ya. Dan dalam penandatangan naskah itu semua diberikan kesempatan untuk meneliti, untuk mencermati, ya. Apakah ada yang masalah di situ? Oke, Mas Habib. Ya, jadi menurut Anda kemudian kejanggalan yang disebutkan Pak Saldi Isra itu tidak masalah ya. Begitu ya? Kalau saya dikasih kesempatan ngomong nggak? Oke, silakan. Iya, ya. Ada kesalahan typo saja itu bisa ribut, Pak. Jadi ketika sudah diputuskan mau skornya 5-4, mau 7-3, mau 8-2, ya. Kalau sudah diputuskan ya itulah putusannya. Sama kayak saya maju sebagai caleg. Ya. Ketika misalnya suara saya 80.000 tetapi kompetitor saya 82.000, ya saya kalah, nggak ada tapi-tapian. Tapi kan harusnya saya menang dan lain sebagainya. Ketika sudah final, nah ini kan kesepakatan konstitusi kita, ya, menghormati kesepakatan konstitusi itu bagian dari demokrasi juga. Oke, tapi kemudian ketika dua hakim MK ini sudah mengatakan ada kejanggalan begitu Mas Habib, berarti menurut Anda ini tidak perlu lagi kita bahas begitu kemudian narasi ini? Saya pikir kalau kita memegang teguh etika berhukum, ya, terutama seorang sarjana hukum paham sekali, segala perdebatan usai setelah adanya putusan, gitu loh. Selesai sampai di situ, gitu loh. Masing-masing dan orang mencermati, memahami putusan MK itu dengan membaca seluruhan naskah, seluruhan naskah putusan. Nggak ada lagi dialog setelah itu. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Ubed. Mas Ubed, benarkah demikian ini telah usai dan tidak perlu kemudian kita perdebatkan? Saya kira tidak juga, karena lihat dulu problemnya apa, konteks hukumnya apa, peristiwanya seperti apa. Kalau kemudian ternyata peristiwa hukum itu atau putusan hukum itu menyangkut isu publik, menyangkut persoalan-persoalan yang sangat penting dan sangat sensitif,
berhak publik kemudian mempertanyakan. Sama dengan produk hukum yang lain, meskipun produk MK ini kan menjadi mengikat kan, tetapi juga sama dengan undang-undang membuka peluang untuk menjadi perdebatan. Nah, sebetulnya kita dalam rangka untuk melihat secara rasional apakah proses pengambilan keputusan itu memenuhi standar-standar proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, apakah misalnya ada kemungkinan konflik of interest di dalam proses pengambilan keputusan itu. Itu boleh publik menanyakan itu. Lalu kan kemudian kita bisa membedah narasi dari keputusan itu di mana celah yang memungkinkan ditafsirkan sebagai konflik of interest. Ada konflik kepentingan di situ. Hakim MK Arief Hidayat begitu ya? Iya misalnya, itu kan kita bisa melihat dari dissenting opinion yang mereka ungkapkan kan misalnya. Misalnya saya melihat mengapa misalnya putusan itu berlaku tahun 2024 misalnya. Kenapa tidak dibuat klausul oleh MK, oleh putusan MK itu berlaku 2029? Itu bisa sebetulnya. Agar tidak menimbulkan tafsir bahwa ini ada konflik of interest. Ada kepentingan di situ yang masuk di dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang kepentingan sangat pragmatis untuk 2024 misalnya. Kemudian juga tafsir lain memungkinkan itu ada konflik kepentingan, yaitu misalnya mengapa kepala daerah itu tidak dibatasi untuk gubernur yang cakupan kepemimpinannya lebih luas. Wali kota kan kecil. Ini kan artinya seluruh kepala daerah boleh menjadi capres dan cawapres. Termasuk wali kota itu bisa menjadi capres nanti. Menurut saya kalau kita pakai analisis yang kualitatif bisa saja kan bahwa kita ingin mencari presiden yang hebat dan dia punya pengalaman kepemimpinan yang lebih luas, yaitu gubernur. Dan ternyata yang mengajukan syarat gubernur itu pemilihannya di level gubernur itu ada salah satu hakim konstitusi itu, satu orang ya misalnya. Walaupun kemudian putusan sudah keluar, dianggap final, ini kemudian masih sah untuk kemudian kita kritisi begitu putusannya? Saya kira sah-sah saja, kita negara demokrasi karena ini juga kemudian berkaitan dengan isu Gibran dan sebagainya. Ini kan kemudian memunculkan pandangan publik bahwa ini adalah proses penyempurnaan dinasti politiknya Joko Widodo misalnya. Itu muncul ya di publik. Saya kira sah saja kemudian orang melakukan interpretasi semacam itu karena keputusan ini memang menimbulkan persepsi-persepsi yang tidak tunggal gitu. Oke. Kita tanyakan ke Mas Habib. Mas, seperti apa melihatnya kemudian kejanggalan, konflik of interest kemudian sama Hakim Arief Hidayat telah dijelaskan juga dalam dissenting opinion-nya? Iya, itulah gunanya dissenting opinion ya. Begitu sempurnanya putusan kemarin. Semua argumentasi termasuk tadi yang disampaikan Pak Ubedillah itu sebenarnya kalau kita jeli ada dalam dibahas ya dalam putusan tersebut ya. Termasuk hakim-hakim yang tidak sependapat apapun latar belakangnya, apakah ada kepentingan lain kita juga nggak tahu ya. Itu diberikan kesempatan menyampaikan dissenting opinion. Jadi putusan MK ini benar-benar sebagai produk kerja orang itu benar-benar sempurna menurut saya kalau yang kemarin, karena semua permasalahan, semua isu mulai dari soal open legal policy ya, soal kapasitas kepala daerah, perbandingan karakter satu perkara dengan perkara lainnya, semua secara lengkap, detail dan jelas dijelaskan dalam putusan tersebut. Lalu persoalan lagi-lagi soal opini publik. Ya, kita mau judgementnya dari sudut pandang mana? Ada di mana kita berdiri, gitu kan ya? Di satu sisi ada yang setuju, di sisi lain banyak juga yang tidak. Ada yang tidak. Di satu sisi ada yang tidak setuju, di sisi lain banyak juga yang tidak setuju. Apakah mereka yang berbeda pendapat tersebut bukan manusia, bukan warga negara Indonesia sehingga kita abaikan begitu saja fakta-fakta tersebut? Nggak boleh juga kita egois. Makanya negara menciptakan yang namanya lembaga peradilan. Salah satu diantaranya menurut Undang-Undang 45 adalah Mahkamah Konstitusi. Tempat kita tidak lagi secara liar bermain dengan subjektivitas masing-masing. Kita beradu bukti, beradu saksi, lalu kita tunggu putusannya seperti apa. Oke, berarti walaupun sudah ada putusan, kita tidak apa-apa dong ya Mas Habib untuk kemudian mendiskusikan narasi ini. Ya silakan, tapi yang saya nggak pas ya kalau kita menutup sebelah mata kita.
seolah-olah tidak ada pihak yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi ini, gitu. Oke. Nggak bisa juga kita mengklaim ya bahwa semua orang menolak, mengutuk, menganggap ini aneh, nggak semua. Lalu yang kemudian pihak-pihak yang menyatakan mempersoalkan putusan MK ini, apakah mereka bebas nilai? Misalnya mohon maaf ya, pengamat. Apakah tidak ada pengamat bola yang menendang bola? Kurang lebih kan begitu. Oke, baik. Oke. Saya tanyakan ke Mas Ubed kalau begitu. Baik, Mas Habib. Secara demokratis Mas ya. Ubed, seperti Tidak apa? ada masalah. Tapi kalau kita bikin sebagai sesuatu yang pukul rata, nah itu dia gebiah uyah, itu yang tidak pas menurut saya. Mas Habib, Kita sepertinya berbeda giliran saya Oke, berbicara. oke. Mas Habib ditahan dulu. Saya berikan waktunya kepada Mas Ubed. Oke. Oke, Mas Ya, Ubed. baik. Ya, saya kira kita mesti menempatkan perkara ini secara lebih objektif kan. Karena dalam beberapa perkara yang menyangkut isi dari undang-undang, itu Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa seluruh proses perubahan isi dari undang-undang itu adalah open legal policy. Artinya perubahan isi pasal itu diserahkan sepenuhnya oleh pembuat undang-undang. Tetapi dalam kasus ini sampai merubah isi pasal gitu loh. Ini kan keputusan yang kemudian memunculkan pertanyaan publik. Jadi lalu pakai argumen apa kemudian kita bisa melihat bahwa ini dianggap sebagai argumen yang misalnya hanya yang berbeda saja gitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa tolong Mas Habib juga mendengar perspektif yang lain gitu. Sama juga seperti saya mendengar perspektif Mas Habib kan begitu. Karena itu bagi saya dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini mengandung konflik of interest. Kemudian yang kedua itu Mahkamah Konstitusi tidak konsisten karena harusnya itu open legal policy. Kemudian yang ketiga itu penyempurnaan dari dinasti politik. Jadi maksud Anda ini bisa ditafsirkan gitu, ini memberikan karpet merah untuk seorang Gibran? Betul. Karena kecuali kalau keputusannya misalnya ini berlaku 2029. Oke. Maka di situ siapapun boleh dan orang tidak berpikiran bahwa ini agenda untuk kepentingan Gibran kan. Tapi karena di putusan itu disebutkan berlaku tahun 2024, maka publik berhak dong kemudian menginterpretasikan ini untuk kepentingan 2024. Gitu. Oke, saya konfirmasi ke Mas Habib kalau begitu. Jadi benar anggapan itu dan kapan kemudian diputuskan Mas Habib? Kalau kemudian sudah jalannya sudah terbuka dan kemudian pendaftaran tinggal menunggu hari di Kamis nanti? Jadi gini ya, soal open legal policy itu menurut saya argumentasi usang yang sudah dibantah oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017. Ada PHPU, saya ingat benar nomornya 22, ya, dikatakan bahwa yang namanya open legal policy itu tetap bisa diuji konstitusionalitasnya sepanjang ada persoalan intolerable injustice dan lain sebagainya. Nah, artinya udahlah, kalau kita pakai itu sebetulnya nggak ada sudah lama diselesaikan, sudah lama baik. Ini kasus kedua. Jadi artinya persoalan. Oke, Mas Ubed ditahan dulu. Kita kasih waktu untuk Mas Habib. Saya bicara dulu dong. Oke, silakan Mas Habib. Singkat saja Mas. Yang kedua ya, soal apa yang disebut ya otoritas di negara demokrasi. Ada lembaga hukum, ya. Kemudian ada upaya hukum. Upaya hukum itu diatur di Universal Declaration of Human Rights, bahkan di undang-undang HAM kita di pasal 7 diatur setiap orang berhak melakukan upaya hukum. Nah, kalau ada orang, nanti dulu dong, saya belum selesai, kan kita waktu panjang. Kalau ada orang, waktu kita 2 menit lagi, Mas Habib, memperjuangkan, ya kan, haknya melalui lembaga hukum, kita nggak bisa judgement bahwa ini merupakan rekayasa dan lain sebagainya sepanjang ya prosesnya kita lihat tidak ada masalah, kecuali nyata-nyata misalnya ada bentuk komunikasi langsung antara hakim ya kan diarahkan dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau tidak ada masalah akan segera dideklarasikan Mas Habib. Saya ingin ke sana. Sama-sama bisa menyampaikan dissenting opinion gitu loh. Oke, baik. Tapi kemudian saya ingin loncat terakhir paling dari Anda. Kapan kemudian nama Gibran akan diputuskan dengan kondisi yang hari ini berjalan? Ya, kita menunggu ya kapan diumumkan oleh Pak Prabowo, karena kan tentu Partai Gerindra kan tidak bisa mengajukan sendiri Mas Gibran, dan memang tradisinya Pak Prabowo itu untuk membuat putusan penting beliau
menanyakan kepada sahabat-sahabatnya para ketua umum partai politik. Jadi Tapi masih ada dalam tarik saya menarik begitu tegaskan, Mas dalam ya, internal koalisi. ini ya bukan tarik menarik, ada musyawarah. Ya, kita ingin mencari Oke. calon yang terbaik. Ya, jadi sedikit ya saya tambahkan. Sedikit saja Tadi, Mas, waktu kita singkat sekali. Ya, soal mengapa kok ini menguntungkan Gibran, nggak ada. Oke. Justru undang-undang itu menganut azas non-diskriminatif. Dia memberikan hak kepada 40 juta orang, kepada 260 juta orang masyarakat Indonesia. Oke. Tidak bisa satu produk kita tunda karena akan menguntungkan 1 orang, 2 orang, 3 orang, nggak bisa. Ketika diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan harus diputuskan, dia diputuskan. Oke, Siapa yang diuntungkan? Siapa yang mendapat dampak? Bukan 1-2 orang, seluruh warga negara Indonesia. Oke, Mas Habib, Iya. saya dapat poinnya. Terakhir ke Mas Ubed. Artinya kondisi hari ini akan sangat mempengaruhi kah kemudian paling tidak untuk Iya. elektabilitas atau minimal popularitas bagi Gibran? Singkat Ya, saja. saya kira pandangan publik sekarang cukup negatif ya dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Itu juga artinya publik sudah mulai berpikir negatif tentang sosok Gibran. Karena itu menurut saya ini ada kemungkinan elektabilitas Gibran akan tidak seperti yang dibayangkan oleh Partai Gerindra, oleh Mas Habib dan kawan-kawan. Tetapi saya kira mungkin karena Prabowo sudah pernah meminta kepada Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, sepertinya ini akan berjalan terus. Gibran mungkin akan dideklarasikan, tapi saya mau kasih catatan bahwa melanggengnya Gibran di Kabinet Merah melalui jalan yang penuh dengan duri. Karena proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi menurut saya ada masalah yang sangat serius. Jadi saya kira baik, kita akan tunggu seperti apa. Oke, kita akan tunggu seperti apa. Karena Mas Habib terlalu melihat hukum terlalu terpisah dari politik gitu. Oke, terakhir saja Mas Habib. Di dalam MK itu ada kepentingan politik kok. Kita hukum itu harus tegak lurus pada norma yang ada. Kalau tegak lurus ya begini hasil keputusannya. Loh, ini hasilnya. Jangan dianggap Mahkamah Konstitusi itu bukan produk politik. Itu produk politik kok. Mereka justru itu produk hukum, makanya ada hormati produk hukum. Ada fit and proper test sebelum menjadi Mahkamah Konstitusi itu di DPR. DPR itu politik, Mas Habib, kan tidak mungkin. Tidak mungkin Mahkamah Konstitusi lepas dari kepentingan politik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Memalukan apa debat saya orang bodoh kita. Oke, baik. Kami akan tunggu tentunya siapa yang kemudian akan dideklarasikan oleh Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Habib dan juga Mas Ubedillah. Kita akan lanjutkan diskusi di momen lain dan juga bahasan lain, apalagi setelah deklarasi nanti. Terima kasih. Dan demikian Kanal Pemilu Terpercaya malam hari ini. Pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga Pilpres 2024 hanya di CNN Indonesia, Kanal Pemilu Terpercaya. Saya Bram Helmang pamit, selamat malam. Sampai jumpa.